Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibu baru 2 orang. Ya, kasih pantun dululah kalau gitu ya. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Karena jawab salamnya belum semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, amin. Sekarang ini kita sudah di akhir bulan Ramadan. Menurut pengumuman Menteri Agama tadi, bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Senin. Berarti kita lebaran hari Senin. Berarti ini adalah malam terakhir bagi kita solat tarawih. Tersebut solat pula. Ya. Nah, tentunya Bapak Ibu, dari awal malam pertama, kedua, ketiga sampai pada malam ini kita solat tarawih, tentu banyak kenangan. Mulai dari kita solatnya, mungkin ada kenangan-kenangan manis dalam solat tarawih ni kan. Ada imamnya yang salah, ada penceramahnya yang lucu, ada penceramahnya tegang, ada ibu-ibu yang ngantuk, ya kan? Ada yang capek, ada ayatnya yang panjang. Karena imamnya tak ngerti, jadi macu ayatnya panjang-panjang. Sudahlah tarawih 20 rakaat, mata ngantuk, badan capek, imam tarawih 20 rakaat surah Yasin. Nah, budak merutuk-rutuk makmum belakang ada. Nah, gitu. Ini banyak kenangan. Belum lagi yang lain-lain kan. Di samping itu ada kesombongan. Mungkin imamnya agak sombong dikit, jadi bawa belagu Bismillahirrahmanirrahim. Semayang tarawih 20 rakaat. Apa kata anak bujang sampai subuh gitu, sahur gitu. Itu. Nah, pada kesempatan ini adalah malam terakhir bagi kita solat tarawih Ramadan di tahun ini. Yang jelas ada orang berpisah dengan Ramadan. Ada yang sedih, ada yang gembira. Nah, kira-kira ibu, Bu, apa sedih, apa senang ibu berpisah dengan Ramadan? Sedih. Kalau bapak, senang. Iya. Dah ada puasa lagi kan.
Gitu. Kemarin saya ceramah di Polda. Ibu-ibu, bapak-bapak, senang dah kita mengakhiri puasa ni. Bukan ibu bapak yang jawab, anak-anak yang jawab. Sedih pak. Ngapo sedih? Kata saya bilang. Belum ada baju lebaran. Kata. Polos ni anak-anak tu kan. Itu. Jadi ibu-ibu, tentu mengakhiri Ramadan tidak ada jaminan bagi kita bakal bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Betul tidak? Nah, kita yang hadir malam ini kita tidak tahu. Ya kan? Yang jelas Ramadan meninggalkan kita, pergi jauh, dan dia mengucapkan selamat berpisah dengan kita. Tidak ada jaminan dia akan bertemu kembali dengan kita. Ramadan jika belum kiamat dunia ini, dia pasti akan kembali. Betul tidak? Cuman kitanya bisa atau tidak berpuasa tahun depan. Ada orang yang tahun lalu masih bersama kita, duduk bersama, sama-sama tarawih, sama-sama tadarus Al-Quran, tapi sekarang sudah tiada. Kita tidak tahu. Ibu-ibu di belakang dari ujung kanan, ujung kiri, tak tahu tak siapa duluan, tak siapa belakangan, ya tak? Bapak-bapak juga gitu. Kita tak tahu, tinggal nunggu giliran. Bisa baik ibu-ibu duluan meninggal, bapak-bapak belakangan. Betul tak ya? Atau sebaliknya, bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Terserahlah, ya tak? Mana tak dulu. Kalau ditanya dengan ibu, bu, oh bu, kalau ditanya dengan ibu, sebaiknya yang meninggal bapak apa ibu? Tak berani jawab nampaknya, tak? Iya, terserahlah, tak? Iya. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti mati. Pejabat mati, rakyat mati, orang gagah mati, orang buruk ustad kencang nian tiba ustadnya matilah ke ustadnya. Wah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita bisa berpuasa. Tuh. Maka oleh karena itu, anggaplah ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kalau Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir buat kita, maka kita tidak ingin bahwa Ramadan ini adalah sia-sia begitu saja. Kita ingin adalah Ramadan yang berkualitas bagi kita. Karena dikhawatirkan kalau ini Ramadan terakhir lalu kita melakukan amal ibadah yang buruk, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, walitukmilul iddata, apabila hitungan Ramadan ini sempurna 30 hari, walitukabbirullah, maka hendaklah kamu membesarkan Allah, takbiran. Nah, malam besok kita takbiran, ya bu ya, bapak-bapak takbiran. Nah gitu, takbiran. Ibu-ibu sambil masak, ibu ya, sambil takbiran. Tuh, bukan hanya di masjid takbiran, di rumah juga sambil beres-beres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, sambil takbiran. Kenapa? Karena kita membesarkan Allah sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah. Gembira kita, sedih kita, bercampur. Sedih karena kita berpisah dengan Ramadan. Tidak ada jaminan tahun depan kita puasa lagi. Sedih kita. Gembira karena kita jadi pemenang dalam berperang melawan hawa nafsu. Ketika Rasulullah balik dari perang Badar, apa kata Rasulullah? Raja'na
jihadul asghar ila jihadil akbar. Kita ni baru balik dari perang kecil. Kita akan menuju perang besar. Nah, lalu sahabat bertanya, ya, wama jihadul asghar akbar ya Rasulullah. Apa yang dimaksudkan jihad besar itu? Perang besar itu apa? Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Nah, melawan hawa nafsu bukan hanya sekedar ya al-imsaku minal akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga melawan hawa nafsu kita, mengendalikan emosional kita, mengendalikan keburukan-keburukan kita, mengikis, menghilangkan sakit hati kita, iri, dengki, ya Bu ya. Ini kita kendalikan semua. Yang tadinya sebelum puasa bawaan kita tuh iri dengan orang, SMS, ya Bu ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada ibu sifat macam itu, tu namanya dengki. Susah menengok orang senang. Tetangga beli kipas angin, awak yang kepanasan. Apalah tetangga beli kipas angin, panas. Sibuk nanya tetangga sebelah, dari mana nyo tu dapat duit? Iya. Tetangga beli TV, sibuk. Ya. Tetangga beli kulkas, awak kedinginan, menggigil. Ngapo? Malaria kambuh. Tetangga beli mobil, awak naik ambulan masuk rumah sakit. Itu namanya iri. Maka akibatnya tidak ada orang lain balik ke kita lah. Betul tak Bu? Wah, tuh. Jadi sudah hilangkan perasaan iri dengki. Ramadan mengajarkan kita positif thinking, berbaik sangka. Ada ibu-ibu sambil nenteng tas, jalannya macam ini tangannya. Bu, macam ini tangannya. Kita sudah mulai buruk sangko. Alah, ibu tuh mentang-mentang banyak cincin. Buruk sangko. Padahal begitu ibu tuh duduk, payahnya nampak, rupanya memang ibu tuh stroke rupanya. Ya, awaklah terlanjur buruk sangko. Itu makanya tidak boleh buruk sangko. Ya, tuh sudah tuh jangan percaya nian orang berdoa nangis. Jadi pengalaman saya di Mekah tuh Bu, bawa jemaah, ya, aduh ibu-ibu, why berdoa minta Allah depan Ka'bah tuh nangis dia. Balik ke hotel kawan nanya, wah ibu tadi nangis nian depan Ka'bah nih. Hebat ibu, ya memanglah taubatnya lah ibu katanya. Apa kata ibu tu? Mana pula taubat? Saya tadi nangis bukan kenapa, kaki saya kok dipijak orang Arab kata dia. Masya Allah. Jadi itu Bu. Jadi kita jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh. Nah Bapak Ibu ingat hari Senin kita lebaran. Apa yang harus kita lakukan? Yang jelas kita selesaikan kewajiban kita. Apa itu zakat fitrah? Farada zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah ini? Tuhratan lisaim minal lahwi warrafasi. Untuk mensucikan jiwa kita dari perbuatan, perkataan keji dan buruk. Yang buruk-buruk sangko tadi itu dibersihkan oleh zakat fitrah kita. Ya Bu ya. Nah, kemudian apalagi tujuan zakat fitrah? Wa tu'matal lil masakin, untuk memberi makan orang miskin pada hari raya itu. Gitu. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak bayar zakat? Apa akibatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan,
siyamu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Pahala puasa kita kalau tidak dibayar zakat itu ngambang antara langit dan bumi. Tak ada naik ke atas, la tarfa, tidak naik ke atas. Pahala puasa kita tadi. Hatta zakatul fitri, hingga zakat fitrah kita bayar, ditunaikan. Jadi supaya pahala puasa kita kok sampai kepada Allah, diterima Allah, maka kita harus masukkan passwordnya dulu. Apa passwordnya? Zakat fitrah. Pagi hari mandi, pakai baju yang bagus, tidak harus mesti baju yang baru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal id labisal jadid. Bukanlah hari raya itu diidentikan dengan baju baru, tidak harus mesti baju baru. Walakinnal id liman ta'ah jadid, liman ta'ah tazid. Akan tetapi hari raya itu identik dengan ketaatan dan ketakwaan yang meningkat, yang bertambah. Jadi tidak ada mesti harus baju baru, baju lama tidak apa-apa, yang penting layak pakai gitu. Pakai minyak wangi, datang ke masjid, kalau di masjid ada tahiyatul masjid, kalau di lapangan tidak ada tahiyatul masjid. Kaget kawan bingung pula, semayang di lapangan, semayang 2 rakaat. Semayang apa kata kawan? Tuh, sudah itu takbiran. Nah, kalau kita bukan petugas, ya harus tahu dirilah bukan petugas. Yang petugas tuh imam, bilal, khotib, itu petugas duduknya depan. Kalau bukan petugas, jangan di depan nih ngadu orang kata enggak. Agak minggir dikit, apalagi sedang batuk. Ini tak sedang batuk nak tegak belakang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terganggu imam. Duduklah samping belah sana, ya, supaya imam tidak terganggu. Jadi senang kalau ada celepak geludah keluar, ya. Nah, itu. Ya. Nah, setelah itu dengarkan khotib baik-baik. Setelah solat dengarkan khotib baik-baik. Jangan dulu balik. Ya kan? Ada orang tuh sudah semayang berebut baliklah. Ya. Tak sabar lagi nak mau makan ketupat, ya kan? Dengarkan dulu khotib dulu baik-baik, nasihat apa, nasihat khotib itu. Ya kan? Sudah itu baru bersalam-salaman. Nah, ada orang hebat Pak, baju gamis, wah, ikat kepala sebesar ban mobil. Ya kan, tasbih sebesar biji pinang. Sekali semayang takbiran Idul Fitri tegak paling depan. Sudah tu lama pula tegak tu. Dah tu doanya mulai dari doa sapu jagat sampai ke doa masuk WC dibacanya. Pas bersalaman nangis-nangis dia. Allahu Akbar, Allah, nangis-nangis, tak kandas imam tu. Ya kan? Bersalaman dengan Pak Imam. Cuman bingungnya semayang tarawih tak pernah muncul. Ditengok dah ada kemarin semayang tarawih. Sekali Idul Fitri dia paling gagah daripada imam. Ada tak orang macam tu Pak? Ada lah, ya tak? Sudahlah kita maklum lah, ya tak? Baik Bapak Ibu, kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa semoga kita dipertemukan kembali pada tahun depan dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.